Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala fala tarum bil ma'asi, maka jangan bermaksud engkau bil ma'asi terhadap kemaksiatan atau dengan kemaksiatan, kasra syahwatiha, menaklukkan, menghancurkan syahwatnya. Jadi berarti memalingkan nafsu, memecah nafsu, memalingkan. Jadi jangan memalingkan nafsu dengan maksiat, tambah jadi maksudnya adalah ingin menyembuhkan nafsu, ingin mengobati nafsu, ingin memalingkan nafsu, terhindar dari syahwatnya, tapi dengan cara melakukan dosa maksiat, dengan dugaan saya kalau melakukan dosa ini dan sudah melakukan memuaskannya, saya akan kembali bertaubat. Nah ini salah anggapannya itu. Aring kok nafsu, aring muntah keluar sekalian deki pas Allah. Begitu dikeluarkan nafsunya, birahinya, syahwatnya dilampiaskan, ternyata tidak bisa kembali kepada taubatnya. Jangan seperti itu. Jangan sampai bermaksud dengan menggunakan kemaksiatan bisa memecah nafsunya, bisa mengalahkan nafsunya. Justru dengan kemaksiatan, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, sesungguhnya makanan itu yuqawwi, menambah kuat syahwatan nahimi, syahwatnya orang yang lahap, orang yang rakus. Mungkin maksudnya ini orang yang rakus, biar dikasih dulu, sompet sampai kenyang, dan dikit madambu, jadi akan. Jangan kasih makanan kepada orang yang lahap rakus itu. Bukan hanya 1-2 piring, tapi bisa 1 bakul dihabiskan semuanya. Wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Intuhmilhu, jika engkau membiarkannya, syabba, jika engkau membiarkannya, membiarkan at-tifl itu anak kecil, syabba, dia akan tumbuh dewasa. Ala hubbir radha'i, kalau engkau biarkan dia menyusu terus menerus, tidak disapih, tidak dilepas, terus dibiarkan nyusu, dia akan tumbuh dewasa ala hubbir radha'i, dalam kondisi senang menyusui sampai umur 8 tahun nyusu. Wa in taftimhu yang fatimi, dan jika engkau menyapihnya, disapihnya, dihentikan, kadang dengan cara dikasih sesuatu yang pahit sehingga anak itu tidak mau menyusu lagi. Yang fatimi, maka dia akan tersapih, tidak menyusu lagi. Nah, orang yang sudah berhenti menyusu, tersapih, ini orang yang ada tanda kedewasaan, dia sudah tidak tergantung. Subhanallah. Perumpamaan menyusu dengan mengikuti nafsu itu ada persamaan. Anak kecil akan terus ketagihan nyusu. Nah, orang yang mengikuti nafsunya sama dengan orang yang menyusu, ketagihan terus ya. Dia ketagihan dengan suatu perbuatan maksiat. Mudminul khamri, minum khamr, terus minum khamr. Saya akan berhenti, tapi setelah yang terakhir ini. Setelah terakhir 2 krak, 3 krak, sudah berhenti. Ketagihan lagi, ini yang terakhir lagi. Begitu seterusnya. Tidak ada yang terakhir padahal. Begitu juga dengan dosa-dosa lain, yang berzina, yang mencuri, akan ketagihan dan terus menerus, kecuali langsung dihentikan. Maka sebenarnya orang yang berzina seperti zina muhsan langsung dirajam, ini akan menghentikan tidak hanya dia tapi orang lain. Hebatnya ngecil. Tidak ada yang tahu sembuhnya penyakit jiwa kecuali pemilik jiwa. Maka syariat itu sudah
aturan yang indah dari Allah. Orang yang mencuri dengan sekian nisab, melebihi batas nisab, potong tangan kanannya dulu, mencuri lagi kakinya yang sebelah kiri, mencuri lagi tangan kirinya lagi, mencuri lagi kaki kanannya, silang. Dan ini yang tahu solusi untuk menyembuhkan penyakit psikopat jiwa, ya, yang memiliki jiwa Rabbul Alamin. Maka syariat itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Kalau hari ini penjara semakin banyak, semakin penuh, ya, sehingga tidak tertangani, setiap kriminalitas terjadi seringkali terbiarkan tanpa proses pengawalan yang baik, karena tidak mampu, tenaganya terbatas. Tapi perhatikan di zaman Nabi, memang benar ada orang yang berzina. Tapi perhatikan, dalam kurun waktu itu hanya berapa kali? 2 kali atau 3 kali kasus rojam, karena sudah tidak terulang lagi. Tapi hari ini tidak ada rajam, di mana-mana perzinahan terjadi. Begitu juga potong tangan. Di zaman Sayyidina Umar hanya berapa kali kejadian potong tangan? Terhitung tidak lebih dari 5 jari ini. Tapi hari ini ketika potong tangan tidak dilakukan, berapa pencuri, berapa koruptor yang semakin merajalela, dan berapa penjara yang harus terus dibangun, tidak pernah berhenti. Ini akibat dari hawa nafsu. Fasrif hawaha, maka palingkanlah atau tinggalkanlah hawaha, hawa nafsunya, atau mengikuti nafsu itu. Wahadir, dan waspadalah engkau antuwalliyuhu, mempercayakan padanya. Jangan percayakan dirimu kepada hawa nafsu. Norote nafsu. Innal hawa ma tawalla, sesungguhnya hawa nafsu itu ma tawalla, selagi menguasai, yusmi, akan membunuh, atau yusmi, atau menghinakan, mempermalukan. Kalau nafsu diberi kesempatan untuk menguasai diri, maka akan membunuh diri sendiri, mempermalukan diri sendiri. Wara'iha, dan jagalah ra'iha, jagalah nafsu, seperti ra'il ghanam, ya, mengembala binatang ternak itu, jaga, rawat, gembala. Wahya fil a'mali, dan nafsu itu dalam kondisi berubah-ubahnya, ya, pindah satu amal kepada amal yang lain. Sa'imatun, binatang ternak. Jadi seperti binatang ternak, sudah makan rumput yang sini, pindah kepada rumput yang lain, makan dari rumput yang lain, pindah pada rumput yang lain. Ini perlu ada yang merawat, perlu ada yang menjaga, mengembala. Wa in hiya astahlati, dan jika dia nafsu itu yang seperti binatang ternak, membuat merasa takjub, merasa sangat senang al-mar'a, kepada tempat gembalaan, ya, rumput yang menjadi tempat gembalaan itu. Jadi melihat ada rumput yang segar, yang tinggi, maka binatang ternaknya akan berbondong-bondong memakannya. Fala tusini, maka jangan biarkan tanpa digembala, tetap diawasi. Meskipun dibiarkan beramal, awasi. Nafsu itu perlu dirawat, dijaga, seperti cara menjaga binatang ternak. Seperti hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, ya. Ini masih boleh, ini masih boleh, maka dia terus makan. Tapi ada batas terakhir, di situ ada tumbuhan beracun. Kalau tidak dirawat, tidak dijaga, tidak diawasi oleh tukang gembala ternak, maka binatang ternak ini yang terpesona, terkesima, takjub dengan makanan yang begitu banyak, dia akan makan rumput yang berbahaya, yang beracun. Nah, begitu juga nafsu. Ini boleh, ini halal, ini baik, tapi diawasi, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti pada akhirnya dia akan jatuh pada yang subhat. Oh, enggak apa-apa, halal, sudah biarkan. Jangan kemudian dibiarkan, awasi. Kam hasanat, betapa menghias, betapa banyak menghias nafsu itu, ladzatan, kelezatan, lil mar'i, bagi seseorang, qatilatan, yang membunuh. Nafsu itu menipu, seolah menghias dirinya dengan kelezatan, padahal membunuh. Min haitsu lam yadri, dari
arah lam yadri, yang tidak mengetahui seseorang itu annas summa, bahwasanya racun fiddasami, berada di dalam lemak. Makan enak, ternyata di dalam lemak ada racun. Akhirnya kena hipertensi, kena diabetes, kena penyakit-penyakit. Kenapa? Dituruti, makan semuanya, padahal di dalam lemak itu ada racun. Maka nafsu kayak gitu, menghias dirinya dengan kelezatan, padahal di dalam kelezatan itu ada sesuatu yang membunuh. Ini hati-hati, bungkusnya lezat, bungkusnya nyaman, ternyata ada racun yang tersimpan di dalamnya. Wahsyad dasaisa, dan takutlah engkau ad-dasaisa, tipu dayanya yang samar, tipu daya yang tak terlihat. Min ju'in, berupa lapar, wa min shibain, dan kenyang. Mungkin ada orang merasa, oh ini harus berada dalam kondisi lapar. Katanya kalau orang lapar itu bisa menambah peningkatan spiritualitas. Tak ngangkat terus. Ada yang sebaliknya, makan, udah apa-apa, kan makan ini untuk kebutuhan gizi agar sehat, ibadah pada Allah. Makan dengan niat ingin sehat. Hati-hati, ini termasuk tipu daya ya. Ada orang niat melaparkan diri, puasa takbir koros ya. Farubba mahmasotin, maka boleh jadi mahmasotin, lapar yang sangat itu, syarrun, lebih buruk, minat tukhami, dari kondisi kenyang yang sangat. Ini terjadi pada orang yang melakukan ritual atirakat. Atirakat, saya punya teman, dia tirakat pati geni, tidak mau makan gorengan, tidak mau makan nasi yang dimasak. Apa yang dimakan? Pati geni yang tidak bersentuhan dengan api. Contohnya apa? Pisang, buah-buahan. Mungkin mengambil hadis Nabi itu beberapa hari makan kurma, minum air putih. Nah, berapa hari kemudian Nabi makan roti, sekali waktu roti. Nah, itu kan ada batas waktunya Nabi. Tidak sepanjang hidupnya beliau baginda Nabi puasa atau diet dengan makanan yang tidak bersentuhan dengan api. Ada yang mengatakan 3 hari sekali. Setiap 3 hari makan roti, daging, atau apa, setelah sehari-harinya kurma, air. Jadi kalau dijalani sunnah Nabi ini sehat ya. Sementara kita umatnya pagi makan, siang makan, menjelang sore makan, masih ada makan malam lagi. Sudah makan malam, sahur lagi. Ditanya kenapa? Pandemi. Daripada stres banyak makan. Hati-hati, kadang-kadang terlalu kenyang itu menjadi penyakit nafsu, terlalu lapar juga menjebak ya. Orang kalau terlalu kurus, tidak bervitamin, kalian apa juga kan so-so tadi orang dengan anggapan dia sedang tirakat. Maka seringkali guru-guru kami di pondok, santri tidak usah puasa kalau sekiranya mengganggu pada pelajaran. Betul ya? Orang kalau puasa itu lemas, tidak fokus, berkunang-kunang matanya. Lihat papan tulis itu, bagaimana dia belajar dengan baik? Nah, ini hati-hati. Di tengah-tengah saja, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, 2 hari dalam 1 pekan, enak sudah. Memang ada orang yang mampu, kuat, dan bisa beraktivitas puasa Daud, tapi tetap semangat, normal kegiatannya, bahkan tambah semangat, tambah sehat. Nah itu pintar mengatur berarti. Tapi tidak jarang yang juga terjebak dengan hal-hal yang tadi itu. Jadi jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.